Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Ensiklopedia Prestasi. Buku ini merupakan karya dari siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Atirah Bone angkatan ke-7. Buku ini berisi kisah-kisah alumni Sekolah Islam Atirah Bone yang berprestasi. Identitas buku, judul buku Ensiklopedia Prestasi, penulis Alif Ahmad Fauzan DKK atau siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Atirah Bone angkatan ke-7. Penerbit Media Karya bekerja sama dengan CV Kanaka Media, ketebalan 478 halaman, cetakan pertama Maret 2020. Isi buku. Seperti yang saya katakan tadi, buku Ensiklopedia Prestasi ini berisi kisah alumni-alumni Sekolah Islam Atirah Bone yang berprestasi. Ada salah satu kisah dalam buku Ensiklopedia Prestasi ini yang berjudul ASEAN World Model United Nations Delegation. Kisah tersebut ditulis oleh Elok Humero. Kisah tersebut merupakan kisah dari salah seorang alumni SMA Islam Atirah Bone yang berprestasi dalam bidang matematika. Ia bernama Mayang Azkiah yang akrab disapa Mayang. Ia memiliki moto yaitu One Choice, 100 Chance, 1000 Change, yang artinya satu pilihan, 100 kesempatan, 1000 perubahan. Mayang merupakan anak sulung dari Bapak Insinyur Laude Minerva dan Ibu Ahyar AR. Sewaktu kecil, Mayang merupakan anak yang tomboy. Ia sangat suka bermain dengan anak laki-laki. Menurutnya, permainan yang dimainkan oleh anak laki-laki seperti tembak-tembakan, kelereng, dan lain-lainnya itu sangat seru. Sedangkan permainan yang dimainkan oleh anak perempuan itu sangat membosankan. Dari SD, Mayang sangat menyukai angka dan matematika. Menurutnya, satu rumus dapat menyelesaikan 100 soal, sedangkan bacaan, tiap pertanyaan harus dijawab dengan jawaban yang berbeda. Karena kecintaannya pada matematika itulah, ia banyak memperoleh prestasi mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat nasional. Mayang merupakan salah seorang siswi angkatan ke-6 di SMA Islam Atirah Bone. Awal kehidupannya di Atirah Bone, Mayang merasa keberatan karena tiba-tiba ia harus bangun tiap malam untuk melaksanakan sholat tahajud, jadwal yang padat, serta banyaknya target-target baru yang muncul dan harus dicapai. Masa remajanya ia habiskan dengan bersenang-senang, belajar, dan mengikuti lomba. Dari kecil, Mayang sangat ingin naik pesawat. Keinginan tersebut terwujud ketika Mayang berhasil lolos ke tingkat nasional dalam ajang kompetisi matematika nalaria realistik disingkat KMNR yang dilaksanakan di Bogor pada tahun 2017. Hal tersebut seakan membuka jalan baru untuk Mayang agar bisa menoreh prestasi. Pada awal Februari 2019, Mayang menjadi delegasi Indonesia dalam ajang ASEAN World Model United Nations atau AWMUN yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Ia pertama kali melihat info tentang AWMUN di media sosial. Kemudian, ia mencoba mendaftarkan diri dan ternyata ia terpilih. Mayang sangat bersemangat mengikuti event tersebut karena dari dulu ia sangat ingin berkunjung ke luar negeri dan ternyata Thailand merupakan negara pertama yang ia kunjungi. Mayang orang yang sangat menyukai perbedaan budaya, sehingga ia sangat senang mengunjungi Bangkok, karena untuk pertama kalinya ia merasakan sebuah budaya baru yang tidak pernah ia dapatkan di Indonesia. Setelah lulus di SMA Islam Atirah Bone, Mayang melanjutkan pendidikannya di Universitas Hasanuddin di Makassar. Ia memilih untuk masuk di jurusan Teknik Elektro. Menurutnya, jurusan tersebut menarik, karena mahasiswa akan mempelajari tentang rangkaian listrik, telekomunikasi, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan pemrograman. Walaupun belum terlalu lama meninggalkan Atirah Bone, Mayang sudah sangat merasakan perbedaan kehidupan di dalam dan di luar Atirah Bone. Hal yang paling ia benci setelah keluar dari Atirah Bone ialah kebiasaan tidak disiplin serta tidak jujur ketika ulangan dan jadwal kesehariannya yang tidak lagi diatur.
Mayang juga bergabung dalam sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pendidikan yang bernama Paryatan. Organisasi tersebut terdapat di Sulawesi Selatan dan di India. Organisasi Paryatan merupakan organisasi non-profit yang mewadahi anak-anak kurang beruntung di India. Rencananya setelah menyelesaikan S1, Mayang ingin bekerja di perusahaan elektronik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Ia berencana bekerja setahun atau 2 tahun lalu melanjutkan S2-nya. Akan tetapi, rencana tersebut bisa saja berubah. Mengenai S2, Mayang ingin melanjutkan S2-nya di luar negeri seperti di Jerman ataupun di Jepang. Di mata Mayang, Sekolah Islam Atirah Bone merupakan sekolah yang betul-betul bisa memacu potensi para siswanya, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Ia berharap prestasi Sekolah Islam Atirah Bone tidak akan pernah redup. Nah, itulah tadi salah satu kisah yang ada dalam buku Ensiklopedia Prestasi ini. Selanjutnya, kelebihan buku. Kelebihan buku Ensiklopedia Prestasi, covernya cukup menarik. Ini dia tampilan covernya. Nah, kemudian terdapat beberapa quotes dari alumni-alumni yang diceritakan kisahnya dalam buku ini. Kemudian terdapat catatan kaki. Kekurangan bukunya, ada beberapa kata yang salah ketik, kemudian gambar ilustrasi masih hitam putih. Sampul buku Ensiklopedia Prestasi menampilkan ikon-ikon beberapa negara seperti Masjid Sultan Ahmed di Istanbul, Ka'bah Mekah, Burj Al Arab di Dubai, Patung Liberty di New York, Patung Sphinx di Mesir, dan Monas di Indonesia. Tampilan sampul buku ini diambil dari isi bukunya yang berisi kisah alumni-alumni Sekolah Islam Atirah Bone yang memiliki prestasi yang luar biasa hingga mereka dapat berkunjung di negara-negara ini dan dapat melanjutkan pendidikan mereka di sekolah tinggi terbaik di negara-negara ini. Jenis kertas yang digunakan dalam buku Ensiklopedia Prestasi ini yaitu jenis book paper atau sering juga disebut Storenso, di mana jenis kertas seperti ini sering digunakan pada buku novel dan buku cerita lainnya. Jenis kertas ini hampir sama dengan kertas HVS, perbedaannya terletak pada warnanya, di mana kertas HVS berwarna putih, sedangkan untuk jenis book paper berwarna krem atau kecoklat-coklatan dengan ketebalan standar. Buku Ensiklopedia Prestasi ini sangat cocok dibaca oleh semua kalangan. Kenapa? Karena buku ini dapat memberikan motivasi kepada pembaca agar terus berjuang dan pantang menyerah untuk mencapai cita-cita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.